Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asma Alif Arsyanti dengan NIM 2301050252, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membahas tentang materi paradigma ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Sebelumnya, apa sih paradigma itu? Kita akan membahas tentang pengertian paradigma. Jadi, paradigma pendidikan IPS adalah model atau kerangka berpikir pengembangan IPS yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia. Nah, menurut Bar dan kawan-kawan dalam Endayani 2018, pembelajaran IPS diajarkan dalam tiga perspektif yang tidak sama antara satu sama lain. Adapun tiga tradisi utama tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pelajaran ilmu sosial yang menjadi acuan dalam negara. Yang kedua, yaitu pelajaran yang memang ditujukan kepada ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, yaitu pelajaran ilmu sosial sebagai acuan yang aktif. Nah, paradigma dipakai untuk landasan ataupun untuk dasar berpijak dalam berpikir seseorang peneliti bagaimana ia melihat dunia. Di sini, seseorang peneliti memakai paradigma sebagai rute dalam berpikir untuk penyelesaian problem yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu pembelajaran IPS sebagai transmisi kewarganegaraan. Transmisi kewarganegaraan ialah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik, serta mengajarkan kebijakan, cita-cita luhur suatu bangsa, dan nilai-nilai kebudayaan, proses pewarisan kebudayaan di dalam masyarakat tertentu, di mana tujuannya ialah guna mengembangkan peserta didik menjadi seorang warga negara yang baik yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan diterima di negaranya tersebut. Pewarisan budaya yang diambil ialah nilai budaya yang bersifat kebaikan dan yang sudah sesuai dengan kesepakatan masyarakatnya dan negaranya. Metode yang digunakan pada pewaris nilai dan konsep diajarkan melalui cara tertentu, seperti textbook atau buku pembelajaran, penjelasan resitasi, memberi pertanyaan dan jawaban, serta latihan dalam mencari pemecahan permasalahan. Bahan yang digunakan yaitu guru yang mumpuni menyeleksi bahan yang ada, yang mana bahan tersebut harus mencakup aspek nilai, kepercayaan atau keimanan dan juga sikap. Selanjutnya ada pembelajaran IPS sebagai ilmu-ilmu sosial. Pembelajaran IPS sebagai ilmu-ilmu sosial berlandaskan pada asumsi bahwa siswa mampu berpikir kritis, mampu mengamati dan mampu melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka yang ahli dalam ilmu sosial. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menciptakan warga negara yang mampu belajar dan berpikir dengan baik. Materi yang dapat dijadikan sumber pembelajaran IPS meliputi geografi, ada sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, ilmu politik, dan maupun psikologi. Yang ketiga yaitu IPS sebagai pendidikan reflektif. Pengajaran IPS sebagai pendidikan reflektif atau sebagai proses penelaahan dan pemikiran yang mendalam merupakan teknik atau strategi pembelajaran yang bermanfaat dalam membina peserta didik menjadi kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya. Tujuannya yaitu pertama, mengajarkan siswa menjadi warga negara yang mampu membuat keputusan. Yang kedua yaitu siswa dapat mengidentifikasi masalah dan juga meresponnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu siswa untuk berpikir secara kritis. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa. Apa sih maksudnya? Apakah ada yang tahu? Pertama, yang menjadi tujuan IPS yaitu mengembangkan semua potensi yang ada pada peserta didik, baik itu kognitif, fisik, sosial, dan juga emosi dalam diri. Jika potensi yang ada dalam diri siswa mampu tersalurkan dengan baik, maka akan memunculkan rasa percaya diri dalam diri peserta didik, sehingga IPS diharapkan mampu mengembangkan hal tersebut agar mampu menjamin atau menjalin kerjasama untuk merealisasikan tujuan dan mampu memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya ada IPS sebagai kritik sosial. Pasti pada bertanya-tanya ya, IPS sebagai kritik sosial, kok bisa dan kenapa bisa?
Kritik sosial merupakan sebuah inovasi yang artinya kritik sosial menjadi sarana komunikasi gagasan baru di samping menilai gagasan lama untuk suatu perubahan sosial. Kritik sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat menurut Oxenata tahun 2010. Nah, IPS sebagai kritik sosial ini meliputi IPS sebagai media penyumbang kritisme murid agar dapat memahami dan mengkritisi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Dan yang kedua yaitu pendidikan IPS sebagai salah satu kajian terpadu terhadap kritik masalah-masalah sosial yang dikemas secara sosial psikologis untuk tujuan pendidikan. Jadi, tidak selamanya kritik itu buruk. Kritik bisa dilakukan dengan cara yang sopan dan tentunya membangun. Terakhir yaitu IPS sebagai transformasi sosial. Transformasi sosial merupakan perubahan yang terjadi di masyarakat baik dalam bentuk sifat, watak, struktur, dalam hubungan timbal balik sebagai individu-individu maupun kelompok-kelompok. Tujuannya apa sih? Tujuannya yang pertama yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu sosial mampu memberikan solusi kepada masyarakat tentang masalah-masalah sosial. Yang ketiga yaitu siswa menjadi agen dan membuat perubahan yang menciptakan masyarakat lebih baik. Dan yang keempat yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Dan ini merupakan referensi dari materi yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada kuis. Kuisnya hanya terdiri dari satu soal. Untuk semua yang menonton video ini, kalian bisa menuliskan jawaban kalian di kolom komentar beserta alasannya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.